Halo semuanya. Jadi di sini saya mau menceritakan sedikit kisah hidup saya dari lahir sampai pada detik ini. Jadi perkenalkan, nama saya Jody Adrian dan saya lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli tahun 2000. Dan saya mempunyai orang tua, ayah asli Palembang dan ibu asli Purwokerto. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dan sedikit cerita dari saya dan adik-adik saya, semua nama kita berawalan dari huruf J karena semuanya lahir pada bulan yang berawalan huruf J. Dan saya adalah anak yang paling berbeda. Kenapa? Karena saya memakai kacamata sendiri dengan alasan tertentu yang garis besarnya karena kelainan. Dan lanjut, by the way, kita sekarang udah tinggal di Bekasi. Dan akhirnya pada umur 4 tahun saya dimasukkan taman kanak-kanak atau TK oleh orang tua di dekat rumah. Dan waktu kecil itu saya sudah suka sekali keluyuran karena saya di daerah rumah saya itu banyak sekali anak-anak yang seumuran dengan saya. Akhirnya kami selalu bermain dan pulangnya selalu maghrib. Jadi bisa dibilang masa kecil saya lumayan seru. Dan tapi singkat cerita, akhirnya saya selesai TK, akhirnya saya masuk ke SDIT yang masih di dekat rumah. SDIT yang bernama SDIT Global Insan. Dan sedikit cerita lagi, saya itu selama sekolah tidak pernah negeri, atau orang tua saya itu selalu mau anak-anaknya itu sekolah swasta. Dan ya kita sebagai anak kita nurut aja. Dan di masa SD ini saya lebih mempunyai banyak teman, mulai mengenal kenakalan yang masih batas wajar atau kenakalan anak-anak. Dan masa SD yang paling saya ingat adalah ketika waktu mau perpisahan, karena saya mendapatkan teman yang bisa dibilang itu sangat kompak, dan orang tua dari teman-teman saya dan saya kompak. Jadi selalu seru kalau mengadakan sesuatu, apalagi pas ketika acara kelulusan. Ya, akhirnya selesai SD, saya masuk ke kehidupan yang dimana bisa dibilang segalanya dimulai ya. Pada waktu itu saya diceritakan banyak cerita kenapa orang tua saya merantau, dan menurut saya seru, dan akhirnya saya memilih sekolah yang jauh dari rumah. Dan saya memilih pesantren karena keinginan saya pertama dan keinginan orang tua saya. Jadi akhirnya saya dimasukkan ke pesantren di daerah Jakarta Selatan bernama Pesantren Darun Najah di Jalan Ulu Jami. Awal saya masuk pesantren itu saya sangat senang karena banyak sekali mempunyai kenalan baru atau teman baru. Dari ujung Sabang sampai Merauke itu ada, dan itu adalah hal baru untuk saya. Ya, jadi di pesantren ini saya bukan anak yang baik-baik karena saya anak yang gak bertahan dan bosenan. Jadi saya banyak bolos dan kabur-kaburan dari pesantren. Tetapi cerita dimulai ketika saya kabur dari pesantren. Kenapa? Karena ketika saya kabur bersama teman-teman saya, dan saya selalu kabur bersama teman-teman saya, kita itu selalu beristirahat di Blok M. Blok M itu pada saat itu adalah daerah yang lumayan rawan. Kenapa? Karena banyak sekali preman. Jadi bis-bis ngumpul di situ, kereta pun berhenti di situ. Jadi Blok M ini lumayan rawan, dan disitulah saya mengenal banyak preman, berurusan dengan preman, anak-anak nakal, mengenal kenakalan. Tetapi hal-hal yang seperti itulah yang menjadikan pengalaman hidup untuk saya, yang membuat saya bersyukur untuk pernah mengalami seperti itu dan banyak belajar agar bisa lebih menjaga diri. Dan di kehidupan pesantren saya pada waktu itu atau pada zaman saya adalah dimana senioritas dan hukuman kekerasan itu masih sangat berlaku. Dan malam itu kita selalu dihukum dengan kekerasan, atau ada kesalahan itu selalu dihukum dengan kekerasan karena masih zaman senioritas. Tapi lagi-lagi pengalaman seperti itu yang sangat sampai pada detik ini saya syukuri, dan menjadikan diri saya lebih tahan akan kekerasan dan
itu pun akan menjadi cerita di masa depan bersama teman-teman saya nanti. Jadi bisa dibilang masa pesantren ini adalah masa yang paling singkat tapi paling banyak pengalaman baru, kenakalan yang dialami dan keabsurdan yang pernah dilakukan itu akan jadi cerita di masa depan. Tapi 3 tahun di pesantren atau selama SMP, saya tidak melanjutkan ke masa SMA-nya. Saya melanjutkan lagi ke daerah lain. Memang masih di daerah Bekasi, tapi 1 jam perjalanan dari rumah saya ke sekolah ini, yaitu SMK Telkom Telesandi Bekasi. Dan saya nggak bolak-balik pulang atau setiap pulang sekolah itu saya nggak bolak-balik, tapi saya ngontrak karena orang tua saya melarang bolak-balik. Takutnya saya pulang malam dan terjadi hal yang atau bukan aneh, hal yang tidak diinginkan. Jadi lebih baik saya ngontrak di dekat sekolah, dan lagi-lagi saya hidup sendiri. Dan di masa SMK ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan masa pesantren atau masa SMP saya. Kenakalan atau saya jarang bolos di SMK ini, dan lebih mengalami mungkin masa-masa percintaan dan mendapatkan hobi baru, atau jarang pulang karena ya namanya remaja udah punya kendaraan, jalan kemana-mana, mendapatkan hobi baru atau mengeksplor sesuatu yang baru dan pengalaman-pengalaman baru, atau bisa juga dibilang mencari kegiatan-kegiatan yang belum pernah dilakukan. Di SMK ini saya mendapatkan teman-teman yang sangat-sangat solid juga, sangat-sangat baik, yang masih berteman sampai pada detik ini. Dan ya akhirnya kita lulus pada tahun 2018. Dan saya ingin lagi mencari lokasi baru, dan saya memilih di Purwokerto. Memang Purwokerto ini adalah daerah ibu saya, banyak keluarga saya di sini. Dan akhirnya saya ngekos bareng teman-teman SMK saya atau teman-teman Bekasi saya yang masuk IT Telkom Purwokerto juga. Dan lagi-lagi saya bersama teman-teman saya satu kosan. Jadi akhirnya saya satu kos bersama teman-teman saya yang dari SMK Telkom Bekasi dan masuk IT Telkom Purwokerto juga. Jadi saat ini saya masih bersama teman-teman yang dekat sekali dari SMK, dan kosan saya yang di Purwokerto juga diisikan oleh orang-orang Bekasi semua. Jadi bisa dibilang masih seperti rumah lah. Tapi di Purwokerto ini dengan ya daerahnya berbeda, kebiasaannya berbeda, dan perilakunya pun berbeda. Jadi kita masih adaptasi, dan namanya ketemu daerah baru pasti akan selalu adaptasi. Dan mungkin sekian ya cerita singkat hidup saya. Mohon maaf bila tidak ada hikmah atau cerita yang bisa diambil atau perilaku baik yang bisa diambil. Namanya juga manusia. Terima kasih yang sudah menyaksikan.